Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Taufik. Perkenalkan, nama saya Miranti Hana Aurelia dengan NIM 11241813 Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan mengerjakan tugas audit dan jasa asuransi, menjelaskan materi-materi yang sudah berlalu. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 siklus utama, yaitu audit siklus pendapatan, audit siklus akuisisi, audit siklus persediaan, audit siklus pengajian, dan audit siklus investasi. Sebelum masuk ke masing-masing materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan audit siklus operasional. Audit siklus operasional itu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang terjadi di perusahaan itu sudah lengkap, sudah benar dan sesuai standar akuntansi, standar SOP yang ada lah ya. Selain itu juga bertujuan untuk mendeteksi secara rinci untuk mencegah adanya kesalahan atau error maupun kecurangan. Dengan adanya audit ini, laporan keuangan itu nanti yang dihasilkan menjadi lebih andal dan lebih dipercaya oleh perusahaan, manajemen, investor maupun pihak-pihak yang terlibat dalam audit ini. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan pertama, yaitu audit siklus pendapatan. Baik, audit siklus pendapatan itu mencakup seluruh proses mulai dari penjualan barang atau jasa perusahaan itu tersebut sendiri, baik secara tunai, kredit, kemudian penerimaan kas itu dari pelanggan sampai dengan penghapusan piutang apabila ada piutang yang tidak dapat ditagih. Fokus utama auditor dalam siklus ini itu memastikan transaksi itu benar-benar adanya, tidak hanya fiktif semata hanya untuk memperlihatkan laba bersih itu lebih besar. Selain itu, auditor juga harus memastikan bahwa saldo piutang usaha yang ada di laporan keuangan ini memang benar dapat ditagih. Sekali lagi, tidak fiktif kayak hanya untuk memperbesar perusahaan agar labanya bersih. Nah, selanjutnya untuk melaksanakan audit ini, auditor terlebih dahulu harus memahami bagaimana proses bisnis perusahaan. Dengan memahami karakteristik usaha klien yang akan diaudit ini, auditor dapat memperkirakan apakah laba kotor atau gross profit ini yang diperoleh sudah masuk akal atau justru ada penyimpangan yang seperti saya tadi bilang. Nah, kemudian auditor itu melakukan pengujian terhadap dokumen-dokumen penting seperti faktur penjualan, bukti penerimaan kas, dan dokumen-dokumen lain yang menyangkut transaksi ini agar transaksi itu bisa disebut real atau nyata adanya, tidak hanya fiktif belaka. Nah, pengendalian ilmu internal juga sangat penting dalam siklus pendapatan ini. Misalnya, apabila terjadi retur penjualan atau potongan harga, maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan atau orisitasi dari pihak yang berwenang. Tujuannya itu agar tidak ada manipulasi nilai penjualan yang dapat merugikan perusahaan. Nah, itu materi yang pertama yang saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke materi audit siklus akuisisi dan utang. Nah, siklus ini berkaitan dengan seluruh proses pembelian barang atau jasa secara kredit, mulai dari pemesanan barang, penerimaan barang, pencatatan utang, hingga pembayaran kepada pemasok. Nah, kenapa sih siklus ini itu perlu diaudit gitu ya? Nah, jawabannya karena terdapat berbagai resiko, misalnya pembelian fiktif, harga pembelian yang sengaja dinaikkan atau di markup, kolusi dengan pemasok, maupun kesalahan dalam pencatatan utang. Biasanya kan itu kan banyak ya, kan kita banyak klien kita bisa jadi kesalahan seperti itu. Nah, dalam audit ini itu terdapat beberapa asersi yang menjadi perhatian auditor. Yang pertama adalah completeness, artinya seluruh utang perusahaan dapat dicatat dan tidak boleh ada yang terlewat. Yang kedua adalah cut off, yaitu memastikan transaksi dicatat pada periode akuntansi yang benar. Sebagai contoh,
Apabila ada barang diterima pada akhir bulan Desember, maka utangnya juga harus dicatat pada bulan Desember, bukan dipindahkan ke Januari agar beban perusahaan terlihat lebih kecil. Jadi harus tetap bulan itu. Nah, yang ketiga itu adalah akurasi, yaitu memastikan nilai transaksi yang dicatat masing-masing itu udah memang sesuai dengan dokumen yang ada, tidak ada yang fiktif atau cuman pencatat apa gitu. Nah, auditor itu biasanya memeriksa 3 dokumen utama. Itu yang pertama itu purchase order atau surat pemesanan atau pembelian, kemudian receiving report atau laporan penerimaan barang, dan yang terakhir adalah faktur dari pemasok. Nah, ketiga dokumen tersebut itu harus saling sesuai agar transaksi itu dinyatakan valid, tidak ada yang beda atau apa gitu ya. Nah, selanjutnya itu masuk ke materi audit siklus persediaan. Audit persediaan adalah termasuk salah satu audit yang cukup kompleks ya teman-teman, karena jumlah persediaannya biasanya banyak, jenisnya lengkap, beragam, bahkan bisa tersebar di beberapa gudang dan cabang perusahaan. Tujuan audit ini memastikan bahwa barang yang tercatat di laporan keuangan itu benar-benar ada secara fisik. Selain itu, auditor harus memastikan bahwa nilai persediaan sudah dihitung dengan benar dan sesuai dengan adanya. Sebagai contoh, apabila terdapat perusahaan yang barangnya rusak atau sudah tidak laku dijual, maka nilainya harus disesuaikan. Jangan sampai perusahaan itu tetap mencatatnya dengan harga penuh, karena hal tersebut akan menyebabkan nilai aset menjadi terlalu tinggi. Dalam proses audit, auditor biasanya secara langsung ketika perusahaan melakukan pengecekan stok opnam, auditor akan mengamati prosesnya, perhitungan fisik, dan melakukan pengecekan secara acak untuk memastikan jumlah barang itu yang dihitung itu sesuai. Tidak ada yang dari perusahaan itu biasanya kan menghapus sisi gitu-gitu kan. Nah, selain itu, auditor juga mengevaluasi metode penilaian persediaan yang digunakan perusahaan. Misalnya itu apakah menggunakan metode FIFO atau rata-rata. Yang paling penting, metode tersebut itu harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun agar laporan keuangan itu bisa dapat dibandingkan, teman-teman. Jadi itu materi tentang audit persediaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan audit siklus penggajian ya teman-teman. Siklus penggajian itu meliputi proses perekrutan karyawan, pencatatan kehadiran, perhitungan gaji, pembayaran gaji, hingga pelaporan biaya tenaga kerja. Nah, salah satu resiko terbesar dalam siklus ini adalah karyawan fiktif, teman-teman. Maksudnya itu apa karyawan fiktif? Nah, karyawan fiktif itu terdapat nama karyawan dalam daftar gaji, namun nama karyawan tersebut tidak ada dalam perusahaan. Akibatnya gaji tersebut bisa saja masuk ke rekening oknum tertentu yang memanipulasinya. Untuk mencegah hal tersebut, perusahaan itu harus memiliki pengendalian internal yang baik. Misalnya, setiap kenaikan gaji maupun tunjangan harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang ya teman-teman, agar menghindari yang tadi kita khawatirkan. Selain itu juga harus ada pemisahan tugas yang jelas. Orang yang mencatat absensi itu sebaiknya berbeda dengan orang yang menghitung maupun membayarkan gaji. Dengan adanya pemisahan tugas tersebut nih, peluang terjadinya kecurangan akan menjadi lebih kecil. Ibarat kata kan berbeda orang, jadi ketika mau bersekongkol juga harus bersekongkol, kan lebih susah ya. Jadi itu menghindari adanya hal oknum-oknum yang jahat seperti. Selanjutnya
akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu ke audit siklus investasi. Nah, investasi ini di siklus ini merupakan penanaman dan perusahaan dalam bentuk surat berharga maupun aset lainnya yang bertujuan memperoleh keuntungan di masa datang dan tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan. Dalam audit investasi ini, teman-teman, auditor itu harus memastikan bahwa investasi itu telah diklasifikasikan dengan benar. Misalnya, apakah termasuk investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang nih, teman-teman. Selain itu, auditor juga memastikan bahwa metode penilaian yang digunakan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Penilaian investasi dapat menggunakan biaya perolehan, nilai wajar maupun metode ekuitas tergantung pada jenis investasinya tersebut ya, teman-teman. Auditor juga melakukan prosedur analitik, misalnya menghitung tingkat pengembalian atau return dari masing-masing investasi. Hasilnya tersebut kemudian dibandingkan dengan target perusahaan atau kondisi pasar. Apabila terdapat perbedaan nih, teman-teman, yang cukup besar, auditor ini harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, risiko lain dalam siklus investasi ini adalah apabila perusahaan tidak menggunakan bahwa aset investasinya dijadikan sebagai jaminan utang bank. Informasi seperti ini sangat penting karena dapat mempengaruhi penilaian terhadap kondisi keuangan dan likuiditas perusahaan. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa setiap siklus audit ini memiliki tujuan dan risiko yang berbeda-beda. Audit siklus pendapatan berfokus kepada kekurangan pendapat, kekurangan ya, pokoknya bersangkut dengan pendapatan itu diaudit. Audit akuisisi dan utang memastikan seluruh kewajiban tercatat dengan benar. Audit persediaan memastikan keberadaan dan penilai persediaan. Audit pengajian mencegah kesalahan maupun kecurangan dalam pembayaran gaji. Sedangkan audit investasi yang terakhir disajikan sesuai standar akuntansi. Nah, melalui beberapa prosedur audit ini, seperti pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi, observasi langsung, dan pengujian transaksi, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar dan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Baik, sekian presentasi dari saya dari ke-6 materi tersebut. Terima kasih atas perhatian Pak Taufik dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.